Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, di video kali ini insyaallah kami akan bahas tentang bagaimana atau motivasi kita mempelajari Al-Quran. Kita selalu mendengar bahwa Rasulullah SAW mensabdakan sebuah hadis. Kita sering mendengar hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat pada sahabat-sahabatnya. Nah, kita ketahui bahwa sahabat-sahabat itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sahabat dekat. Sahabat dekat berarti kita ketahui bersama, dia sering ketemu, dia sering komunikasi, dia sering, ya nggak jauh-jauhan lah. Kedua, ada sahabat yang dinamakan sahabat agak dekat. Jadi yang tadi dekat, agak dekat, terus berikutnya sahabat jauh. Namanya sahabat tapi jauh. Nah, kita tergolong dari tiga itu yang mana? Kita termasuk yang mana? Kita introspeksi diri bagaimana kita bisa digolongkan menjadi ahlul Quran atau sahabat Al-Quran yang terbaik tentunya. Nah, kita bisa milih-milih di antara tiga yang tadi. Terus dalam pelajari Al-Quran kita tidak terlepas bagaimana kita membacanya dengan baik dan benar. Tentu membaca dengan baik dan benar ini harus ada rujukannya, agar membaca Al-Quran kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan dalam belajar itu kita diusahakan untuk tidak terpaku dalam belajar itu hanya kepada satu guru, karena Al-Quran itu mutawatir, diriwayatkan oleh beberapa perawi atau orang banyak. Nggak bisa kita hanya belajar dengan satu guru. Tapi dalam prakteknya kita harus menuntaskan belajar ke satu guru dulu, untuk berikutnya belajar ke guru yang lain. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Dalam hal ini para ulama sudah membuat rumusan ilmu yang disebut ilmu membaca Al-Quran, ya, yang disebut dengan ilmu tajwid. Nah, Imam Ibnu Jazari menyampaikan dalam baitnya, dalam bait Muqaddimah Ibnu Jazari, wal ahdu bit tajwidi hadmun lazimu man lam yusahhil Qur'ana asimu. Belajar membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Wal ahdu bit tajwidi hatmun lazim man lam yusahhil Qur'ana athim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak benar, maka dia, maksudnya tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka dia dosa. Terus berarti selama ini saya berdosa dong. Saya kan belum tahu nih, saya bacaan Al-Qurannya benar apa salah. Bisa jadi dosa, karena kalau kita berhenti belajar gitu, kita udah merasa bisa terus nggak belajar lagi, ini bisa jadi bacaan kita salah-salah, bisa jadi kita berdosa. Baca Al-Quran, tentu baca Al-Quran itu sendiri baik, ya. Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang baca Al-Quran meskipun dia terbata-bata, dia mendapatkan pahala juga. Tapi kalau kita inginkan yang terbaik, tentu kita mengusahakan yang terbaik juga. Nah, ilmu tajwid itu wajib kita kuasai, minimal bagaimana membaca Al-Qurannya dengan baik, baru kita nanti menguasai materinya. Nah, yang terjadi di masyarakat umum biasanya yang jadi kendala dalam baca Al-Quran itu yang pertama, dia terburu-buru. Nah, dalam hal ini mulai sekarang kita usahakan baca Al-Quran itu tidak terburu-buru, santai, kita nikmati apa yang kita baca dengan telinga kita, dengan mata kita fokuskan ke detail setiap huruf, sehingga kita bisa menikmati suara kita.
sehingga otak kita juga merekam dengan apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengarkan, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan familiar. Dalam hal ini tidak asing. Kalau kenapa kita susah membaca Al-Quran itu karena Al-Quran itu asing, jarang ketemu gitu. Makanya kalau sering-sering ketemu, mata dan telinga ini merekam dengan baik, maka baca Al-Qurannya nanti jadi lancar. Nah, yang pertama itu biasanya membaca Al-Qurannya terburu-buru. Nah, ini gak baik dalam proses belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau dia udah ahli gitu, udah bagus tajwidnya, bisa baca Al-Quran dengan cepat asal terpenuhi tajwidnya. Tapi kalau proses belajar jangan dulu, saran saya. Nah, berikutnya artikulasi. Biasanya rata-rata orang yang mau belajar Al-Quran itu kendala artikulasinya kurang jelas. Maksudnya apa? Huruf yang berfathah dibaca miring ke E gitu. Bismillah, la. Jadi la-nya kayak ada E-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau yang di fathah harusnya mulutnya semua udara lewat mulut, nggak ada yang lewat hidung. Kalau yang lewat hidung itu hanya yang gunnah saja. Bismillah, la, bukan le, suaranya tertahan, itu bukan, nggak boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus berikutnya artikulasinya. Yang pertama tadi ya, jangan terburu-buru. Kedua, artikulasinya harus jelas. Kalau A ya dibaca A, kalau I ya dibaca I, kalau U dibaca U. Nah, biasanya dalam kasus baca bismillah saja itu macam-macam orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimnya itu bisa miring ke Rahim, Rahim. Ini nggak boleh. Jadi harus fokus ke huruf vokal I. Ar-Rahim. Nah, berikutnya dalam kasus untuk belajar membaca Al-Quran, yang pertama tadi terburu-buru, yang kedua artikulasinya kurang jelas. Terus berikutnya yang paling sering terjadi itu salah panjang pendek. Yang harusnya panjang dibaca pendek, yang harusnya pendek dibaca panjang. Nah, dalam hal ini kita perlu mensimakkan atau memperdengarkan bacaan kita ke guru, agar, atau kalau nggak ke guru ya siapapun di sekitar kita yang kita anggap lebih tahu ilmu tajwid daripada kita gitu, agar kita tahu kalau bacaan kita salah apa sudah benar gitu. Terus berikutnya yang terjadi adalah sudah tadi yang pertama artikulasi yang kedua. Yang pertama tadi terburu-buru, artikulasinya kurang baik, kurang pas. Terus berikutnya panjang pendeknya kurang pas. Terus berikutnya rata-rata yang terjadi adalah tidak konsisten. Ini mungkin untuk sudah mengerti ilmu tajwid, cuma dia ngerti dengungnya itu di mana saja, terus yang dibaca dengung itu apa aja, tapi kurang konsisten antara satu dan yang lainnya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu harus konsisten dengungnya. Contoh di surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dengung yang pertama itu tadi seperti itu dan ukurannya seperti itu. Berikutnya وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Harus sama, dengung satu dan lainnya harus sama. Mungkin sekian dari saya, bisa nanti kita diskusikan kalau ada yang perlu didiskusikan. Sekian dari saya, insya Allah kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.